seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Hai, baik. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernapas atau respirasi. Adalah proses pertukaran gas pada makhluk hidup dengan lingkungannya. Respirasi sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, respirasi aerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang memerlukan oksigen, di mana pada akhir dari prosesnya menghasilkan CO2 dan HO2. Yang kedua, respirasi anaerob atau fermentasi, merupakan respirasi yang tidak memerlukan oksigen, di mana pada akhir dari proses menghasilkan asam laktat, membutuhkan nutrisi atau makanan dan minuman. Makanan dan minuman adalah kebutuhan bagi makhluk hidup. Makanan memiliki fungsi sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan juga mengganti sel tubuh yang rusak berkat kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya. Sedangkan air atau minuman memiliki fungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Tentunya manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki sumber makanan yang berbeda-beda. Manusia dapat memakan semua hal yang dapat dimasak, hewan makan tumbuhan dan daging, serta tumbuhan yang dapat membuat makanan sendiri dengan berfotosintesis. Ciri yang ketiga, bergerak. Ciri makhluk hidup berikutnya adalah dapat bergerak, seperti manusia dan hewan yang dapat berjalan untuk berpindah tempat. Pada manusia dan hewan, terdapat alat gerak yaitu kaki atau sirip yang mampu menggerakkannya dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan pada tumbuhan, pergerakan terjadi akibat adanya rangsangan dari lingkungan sekitar yang menimbulkan gerakan nasti, tropisme, dan taksis. Gerakan ini juga secara umum terjadi akibat reaksi hormon pada tanaman, salah satunya adalah hormon auksin. Ciri yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah proses bertambahnya berat atau isi jaringan tubuh yang sifatnya irreversible, sedangkan berkembang adalah proses perubahan menuju kedewasaan. Semua makhluk hidup di dunia mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Proses tersebut meliputi tumbuh kembang pada tinggi hingga masa atau berat badan dari kecil sampai besar. Ciri yang kelima, berkembang biak. Berkembang biak merupakan proses menghasilkan keturunan. Yang pertama, ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya, ayam, bebek, angsa, kupu-kupu, dan semut. Yang kedua, vivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya, gajah, sapi, kerbau, paus, kucing. Yang ketiga, ovovivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya, ikan hiu, ikan pari, bunglon, kecoa. 6. Peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Ciri makhluk ini adalah memiliki nervous system yang memungkinkan untuk merasakan perubahan terhadap lingkungan sekitarnya. Reaksi yang dapat dirasakan makhluk hidup antara lain cahaya, suhu, bau, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Pada tumbuhan pun serupa. Jika daun atau pembatang pada tumbuhan dipatahkan atau digores, ia akan merasakan bahwa dirinya terluka dan mengeluarkan respon pertahanan yang cepat agar luka tersebut tidak lebih parah. Ciri yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa. Makanan dan minuman yang sudah dikonsumsi oleh makhluk hidup akan melalui proses ekskresi. Pada proses ini, makhluk hidup akan mengeluarkan zat sisa yang bersifat racun yang dapat menanggung kinerja tubuh jika tidak dikeluarkan.
Ciri makhluk hidup ini terjadi pada tumbuhan, di mana ekskresi terjadi melalui stomata yang membuka bila terkena sinar matahari. Ciri yang ke-8, adaptasi, adalah penyesuaian diri yang dilakukan makhluk hidup terhadap lingkungan sebagai bentuk pertahanan diri. Adaptasi pada makhluk hidup dibedakan menjadi adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Sekian presentasi saya, terima kasih.